Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita kembali diizinkan, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid Allah ini guna menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah. Tentunya kita berharap, berdoa, mudah-mudahan ibadah yang sedang kita tunaikan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, pemimpin kita, pembimbing kita di dalam kita beramal ini. Fa insyaallah, manakala kita melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, maka kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Abdullah bin Dinar membersamai Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, di dalam perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan dari kota Mekah ke kota Madinah. Di tengah perjalanan yang sangat melelahkan itu, Umar bin Khattab bertemulah dengan seorang pengembala kambing dengan jumlah kambing yang besar, banyak, dan di antaranya kambing yang banyak itu ada seekor anak kambing yang masih kecil. Lalu kemudian terbesitlah di dalam benak Umar bin Khattab ingin mengetahui seberapa kedisiplinan, kejujuran dan amanat yang dimiliki oleh seorang pengembala kambing ini. Kemudian keduanya terjadilah satu dialog, pembicaraan. Umar bin Khattab mengawali dalam pembicaraan itu, "Wahai seorang pengembala kambing, sungguh banyak kambing yang kamu gembalakan itu. Dan aku lihat ada seekor anak kambing yang sangat kecil. Bagaimana kalau misalnya anak kambing itu aku beli dengan harga terserah, kamu minta berapa?" Jadi ini tawaran daripada Umar bin Khattab untuk membeli seekor anak kambing yang masih kecil dengan berapa harga yang diinginkan oleh seorang pengembala itu. Menurut hati daripada Umar bin Khattab, pasti seorang pengembala itu akan menyerahkan anak kambing itu. Karena apa? Karena Umar merasa tentu seorang pengembala ini membutuhkan uang di dalam hidup dan kehidupannya. Ternyata apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab ini mendapatkan sambutan daripada seorang pengembala ini justru berbeda. Kalau perasaannya Umar, pasti kamu akan menyerahkan anak kambing. Tetapi sang pengembala justru mengatakan, "Wahai Tuan, sungguh aku tidak berani menjual seekor kambing, walaupun itu anak kambing yang kecil. Karena aku tidak ikut memiliki. Yang memiliki ini adalah tuanku.
Dan aku hanya punya tugas untuk mengembalakan, tidak punya tugas untuk menjual. Karena itu aku tidak berani. Dilanjutkan apa yang disampaikan Umar bin Khattab ini, wahai seorang pengembala, ketahuilah, yang ada di tempat ini hanya berdua, kamu dengan saya. Saya tidak akan bercerita apa yang akan terjadi, dan kamu pun tidak perlu bercerita apa yang akan terjadi. Termasuk tuanmu yang ada di rumah tidak mungkin tahu. Kalau ternyata tuanmu nanti menanyakan di mana anak kambing 1 ekor ini kok tidak kelihatan, katakan saja kepada tuanmu bahwa anak kambing ini terperosok dalam jurang yang sangat dalam dan kamu tidak berani untuk mengambilnya karena berbahaya. Pasti tuanmu akan menerima apa yang kamu ceritakan itu. Lalu sang pengembala itu menjawab apa yang disampaikan Umar bin Khattab, wahai tuan, memang di tempat ini hanya aku dengan kamu yang tahu. Kamu tidak akan cerita kepada orang lain, saya pun juga tidak akan cerita kepada orang lain. Termasuk juga tuanku, seandainya aku katakan 1 ekor anak kambing terperosok dalam jurang yang sangat dalam, barangkali tuanku akan memaafkan, akan memakluminya. Tetapi ketahuilah, wahai tuan, fa'ainallah, di mana Allah? Ini para jemaah yang berbahagia, ekspresi, manifestasi dari seorang pengembala yang mempunyai keimanan dan tauhid yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan dan mampu menyampaikan yang benar disampaikan benar, yang salah juga disampaikan salah. Dia merasa membutuhkan uang. Ada orang yang menawar, tetapi dia tidak mau. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini tidak punya iman yang tangguh, tidak mungkin dia mampu memiliki satu akhlak yang terpuji. Mustahil dia memiliki sikap yang disiplin dan jujur serta amanat di dalam hidup dan kehidupannya. Di dalam hidupnya tidak takut kepada siapapun, tetapi yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 57 Al-Hadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menyertai kita, mengikuti kita di mana saja kita berada. Di masjid, di rumah, di tempat pekerjaan, Allah senantiasa mengikuti kita. Di pada waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, Allah mengikuti kita. Bahkan untuk merekam apa yang menjadi amal manusia, Allah telah memasang CCTV yang sangat canggih dan luar biasa. Kalau di masjid, CCTV yang dipasang banyak kekurangan dan kelemahannya. Sering pada saat dibutuhkan, tetapi CCTV tidak bisa menunjukkan bukti yang benar, bahkan sering salahnya. Karena apa? Karena CCTV yang membuat adalah manusia. Apapun hebatnya, kalau sesuatu itu dibuat oleh manusia yang nisbi, manusia yang punya kebenaran yang tidak mutlak, maka hasilnya pun juga tidak mutlak. Tetapi kita bandingkan dengan CCTV yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kekuatan besar, malaikat raqib dan malaikat atid, yang dua-dua CCTV itu
Yang satu dipasang di sebelah kanan manusia, dan yang satu dipasang di sebelah kiri manusia. Itu adalah CCTV yang sangat canggih. Tidak mungkin akan crowded, tidak mungkin tidak menunjukkan dan mengaplikasikan sesuatu yang benar. Karena itu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat raqib dan malaikat atid mencatat dengan rapi mulai A apa yang kita lakukan sampai dengan Z yang kita lakukan. Mulai A yang kita fikirkan sampai Z yang kita fikirkan. Mulai A yang kita perbuat sampai Z yang diperbuat tidak pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu CCTV Allah. Rupanya hadirin yang berbahagia, sang pengembala itu sadar betul tuannya tidak tahu. Orang yang ada di sekitarnya tidak cerita kepada orang lainnya, tapi Allah merekam semua apa yang terjadi. Dan inilah yang ditakuti oleh sang pengembala itu. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Qaf 50 ayat 16, 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menjadikan manusia, dan kami yang tahu apa yang menjadi pikiran wasfis daripada manusia itu. Karena kami lebih dekat dengan manusia itu daripada manusia itu dengan urat nadinya sendiri. Karena dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengetahui. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika ada dua makhluk Allah yang diletakkan dalam sisi kanan dan sisi kiri, yang dimaksudkan adalah raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata, satupun kalimat, satupun perbuatan, satupun tindakan kita yang luput dari pengawasan dan catatan daripada dua malaikat itu. Ini para jamaah yang berbahagia, yang ditakuti oleh seorang pengembala. Sehingga seolah-olah itu yang menyenangkan, akan aku beri harga berapa terserah saya. Tapi yang saya takutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mendengar jawaban yang demikian lugas dan singkat. Fa'ainallah, di mana Allah? Umar bin Khattab meneteskan air mata, merasa haru. Begitu hebatnya kejujuran daripada seorang pengembala. Lalu dipeluklah seorang pengembala itu sambil beliau berucap, "Aqtaqatka fit dunya hadhil kalimat." Kalimat singkat pendek, fa'inallah, inilah yang membebaskan kamu pada saat di dunia ini. Wa arju an tuti'uka fil akhirah, dan aku berharap kalimat ini juga akan membebaskan kamu di saat di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wahai sang pengembala, aku antarkan di mana rumah tuanmu, dan kamu akan aku bebaskan berapa tuanmu minta ganti uang. Karena posisinya sang pengembala pada saat itu adalah sebagai budak. Budak itu yang kuasa segala-galanya adalah budak kepada pengembala-pengembala. Diantarkan para jamaah yang berbahagia. Ketemulah dengan tuannya, lalu ditebus dengan harga berapa yang diinginkan oleh tuannya. Inilah hadirin yang berbahagia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian melakukan satu kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian sendiri.
Sebaliknya, jika kalian melakukan satu kejelekan dan kejahatan itu juga akan kembali kepada kalian sendiri. Terbukti hadirin yang berbahagia, seorang budak bisa dibebaskan dari perbudakan sehingga menjadi orang yang merdeka lantaran dia diangkat derajatnya oleh Allah karena dia memiliki kedisiplinan dan kejujuran dalam hidupnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah yang berbahagia, kita pun bisa diangkat derajat kita oleh Allah dari derajat yang rendah menjadi derajat yang tinggi, dari derajat yang hina menjadi derajat yang mulia, dan sikap sama dengan yang dimiliki oleh seorang pengembala. Apa kelebihan seorang pengembala itu? Adalah disiplin dan amanah serta jujur. Para jamaah yang berbahagia, disiplin, amanah dan jujur sesungguhnya telah kita capai selama kita menunaikan ibadah puasa lamanya 30 hari. Bukankah Ramadan yang kita lakukan itu adalah menciptakan kedisiplinan, kejujuran dan amanah dalam kehidupan kita? Seorang wanita di setiap pagi hari belanja di pasar, macam-macam yang dibeli, ada bahan yang siap makan, ada bahan yang masih belum jadi, ditaruhlah di dalam kulkas. Suaminya keluar rumah karena bekerja, anaknya semua sekolah, di rumah yang ada hanya seorang istri saja. Pertanyaannya, kenapa seorang istri itu tidak mau makan makanan yang siap saji yang baru saja dibeli dari pasar, padahal tidak ada orang yang tahu? Karena apa hadirin yang berbahagia? Karena seorang istri tersebut takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, tapi dia tidak berani karena takut kepada Allah. Orang yang sedang berpuasa boleh makan minum apabila maghrib telah tiba. Kalau sampai itu dilanggar, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perangkat lunaknya CCTV, Raqib dan Atid, sehingga mereka tidak mau melakukannya. Seorang bapak juga demikian. Ibu ada di rumah, anaknya sekolah, bapak berangkat di kantor. Di sebelah kantor bapak ada warung yang tengah buka, karena pagi barangkali warung pecah. Seandainya sang bapak masuk sebentar, 10 menit saja, tidak ada orang yang tahu. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kedisiplinan dan kejujuran kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Bahkan tidak ada orang yang tidak jujur dan tidak ada orang yang disiplin. Tetapi kalau Ramadan luar biasa jujurnya. Tetapi sayang para jamaah yang berbahagia, kejujuran dan kedisiplinan kita ini hanya terbatas dalam bulan suci Ramadan. Tetapi di luar bulan suci Ramadan, kedisiplinan dan kejujuran kita ini telah sirna dan telah hilang. Seolah Allah hanya hadir pada diri kita dalam bulan Ramadan saja. Kemudian di luar Ramadan Allah tidak hadir dan tidak dekat kepada kita. Padahal sesungguhnya kapanpun, dimanapun, bulan Ramadan bukan bulan Ramadan, Allah hadir dan dekat dengan kita dan akan mencatat segala perbuatan kita. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia,
kami menghimbau kepada diri kami sendiri dan para jamaah, mari kedisiplinan dan kejujuran kita yang sudah kita raih dengan susah payah selama bulan Ramadan, kita istiqomahkan dalam bulan-bulan berikutnya. Kita tahu hadirin yang berbahagia, satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqomah, walaupun itu adalah kecil bobotnya. Inna khairal amali ahabbu ilallah atwamuha wa in qalla. Sungguh amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang bisa istiqomah wa in qalla, walaupun itu kecil. Jujur, disiplin itu kecil, tetapi kalau kita bisa mengistiqomahkan amalan yang kecil ini, justru sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah disiplin dan jujur dalam hidupnya, maka akan mengantarkan seseorang ini selalu ada dalam kebenaran, kebenaran dan kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak disiplin, tidak jujur dalam hidupnya, senantiasa ada dalam keadaan kemaksiatan, kemurkaan, kejahatan. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, as-sidqu yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Menjadilah kita orang yang disiplin dan jujur, karena disiplin dan jujur akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik dan benar. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebaikan dan kebenaran akan mengantarkan kita untuk memasuki surga Allah. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati, jangan berdusta, jangan mudah menipu, jangan mudah kita berbuat curang. Curang sekali kita berhasil, ingin curang kedua kalinya. Curang kedua kali kita berhasil, ingin curang ketiga kalinya. Pendek kata, orang yang curang dalam hidupnya, orang yang tidak amanat dalam hidupnya, selalu dia berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik dia lakukan ini akan mengantarkan mereka ke dalam pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kejujuran dan kedisiplinan serta amanah kita yang sudah kita peroleh selama bulan Ramadan, sehingga kita akan terjaga perbuatan kita dan kita akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar.